pada saat sore tiba-tiba Yosef masuk ke dalam rumah dalam kondisi kosong, kita nggak tahu itu ngapain gitu ya. Pada saat kejadian malam itu Danu pulang setelah azan subuh udah mulai terang lah ya, Danu pulang. Setelah itu juga kita tidak tahu apa yang terjadi gitu loh. Jadi banyak dugaan memang direkayasa sekali kasus ini agar tidak bisa dibongkar. Hari ini sudah selesai persidangan, tadi kita sudah hadir dan ada saksi-saksi yang sudah dipanggil, tetapi yang 2 saksi belum, sehingga akhirnya sidang itu ditunda sampai hari Senin besok tanggal 24 bulan Juni 2024. Jadi agendanya adalah pemeriksaan saksi ahli, dan setelah itu agenda kita pemeriksaan terdakwa, lalu tuntutan, lalu pledoi dari kita, dan insya Allah putusan. Jadi tadi juga kita sudah dipanggil oleh majelis hakim untuk kita berembuk terkait masalah tanggal dan lain-lain, menentukan tanggal dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah noda darah ya, perlu saya jelaskan karena ini simpang siur. Yang pertama, 2 noda darah yang selalu dimainkan lah ya, diviralkan oleh pihak-pihak, ada beberapa pihak gitu ya. Saya tidak mau bicara pihak sebelah lah, tetapi ada pihak-pihak memang yang sering membicarakan, dan itu sudah jelas dalam fakta sidang bahwa 2 darah itu yang ada di pakaiannya Danu itu tidak bisa diidentifikasi karena tidak ada pembandingnya gitu loh. Dan itu memang DNA laki-laki gitu ya, asing. Ya benar ya kayak gitu ya. 2 DNA itu ya. Terus yang terkait tadi masalah ada bantahan gitu ya dari PH-nya Pak Yosef. Kita selalu berdasarkan fakta sidang, dan silahkan dicek nanti dalam BAP, tidak ada ditentukan juga berapa titik, tetapi di dalam BAP itu hanya menyampaikan bahwa ada bercak darah, dan itu darahnya Amel dan Ibu Tuti gitu loh. Tetapi dalam fakta sidang sudah sangat jelas bahwa dalam kaosnya Pak Yosef itu ada 5 titik noda darah. Dan 5 titik noda darah itu adalah darahnya Bu Tuti dan darahnya Amel gitu loh. Nih kita kalau sebelah, kita juga tadi sempat foto. Jadi kaos ini yang kita foto ini teman-teman, ini yang ada dalam barang bukti yang ada di pengadilan. Sudah jelas di sini. 1 2 3 4 5 titik. Nanti kita kasih soft kopinya gitu ya, agar ini mencerahkan lah semuanya. Kita ini bukan mau saling menjatuhkan, tetapi kita ini mau bongkar kasus ini dengan terang-terangnya gitu loh. Jadi jangan kita memberikan kesaksian yang bisa menyesatkan dan lain-lain. Ini fakta sidang teman-teman. Di dalam fakta sidang, Nafis ya, puslapor ya. Iya, puslapor itu menjelaskan dalam fakta sidang bahwa ada 5 titik noda darah. Gitu, Bu Beta itu. Jadi kalau dibilang saksi ahli itu ngarang atau berbohong, ya menurut kami saksi ahli ini saksi yang sudah disumpah dan memang punya keahlian, dan memang yang benar-benar menelusuri terkait noda darah ini teman-teman. Jadi 5 ya, bukan cuma 1, 5 titik noda darah gitu teman-teman. Nah ini sebagian ini menjadi klarifikasi kami gitu ya, bahwa terkait noda darah yang ada di kaos milik Pak Yosef itu ada 5 titik, dan 5 titik itu identik dengan darah dari almarhum Ibu Tuti dan Amel gitu. Ya, terkait 2 noda darah tadi sudah saya jelaskan. Fakta sidangnya seperti itu, dan itu tidak ada pembahasan lanjutan dalam fakta sidang. Tetapi jika ada perintangan Kang Heri seperti obstruction of justice dan lain-lain, itu jelas
itu sudah jelas ada. Dari polisi-polisi yang diperiksa sebagai saksi itu sudah menyatakan dengan terang benderang dalam sidang bahwa mereka sendiri mengaku bahwa mereka menyalahi aturan gitu loh. Terus kita itu kan harus bisa melihat kronologis awal ya. Contoh tanggal 19 pada saat Danu diskenariokan untuk masuk ke dalam TKP dan menguras bak mandi. Ini kan juga ada rekayasa yang dilakukan oleh obstruction of justice atau grup dari pelaku gitu loh, bahwa bagaimana caranya arah ini ketika nanti mau kebongkar, arah ini muaranya ke ke Danu gitu loh. Karena dari awal nih, dari 6 bulan sebelum kejadian saya ceritakan ya, 6 bulan sebelum kejadian handphone Danu, handphone buluknya itu dipinjam sama Yosep. Digunakan untuk apa? Teman-teman sudah mendengarkan fakta sidang dan sudah diulang-ulang. Kedua, sebelum pada saat sore tiba-tiba Yosep masuk ke dalam rumah dalam kondisi kosong, kita nggak tahu itu ngapain gitu ya. Ketiga, pada saat malam tiba-tiba Danu dijemput di warnet, di Pecel Lele dan lain-lain. Nah, terus pada saat kejadian malam itu Danu pulang setelah azan subuh, udah mulai terang lah ya, Danu pulang. Setelah itu juga kita tidak tahu apa yang terjadi gitu loh. Jadi banyak dugaan memang direkayasa sekali kasus ini agar tidak bisa dibongkar. Terus habis itu tanggal 18 itu sudah dikuras tuh bak mandi sama si Uci. Pada saat ini, dan ini fakta sidang yang kita sampaikan ya. Sudah dikuras pada tanggal 18 dan itu airnya kotor, keruh, bukan bercampur darah tapi kotor gitu ya. Tetapi setelah dikuras tanggal 19 airnya penuh lagi dan itu sudah banyak campuran darah. Dan setelah itu tiba-tiba si Danu disuruh sama atasannya Uci, si Taryono gitu kan, untuk secara tiba-tiba langsung ke TKP dan menguras bak mandi gitu loh. Jadi dari situ mau tidak mau, karena Danu yang paling terakhir pada saat anjing dihadirkan gitu ya, dan ternyata ya yang diendus paling kencang itu ya Danu gitu loh, karena Danu memang dibuat di paling terakhir masuk dalam TKP. Jadi memang dari awal skenario ini memang sudah dibuat perencanaan yang luar biasa, Kang Heri. Buktinya yaitu tadilah kasus ini 2 tahun lebih tidak bisa dibongkar gitu loh. Endingnya masalah ini bisa sampai hari ini kita rasakan dalam persidangan ya karena Danu menyerahkan diri dan berani mengungkapkan yang sebenar-benarnya gitu, Kang Heri. Kalau kita sejak awal ya, sejak masih dalam proses penyidikan, kita memang selalu ngejar yang namanya Gede ini. Ya. Waktu itu kalau nggak salah dia domisili itu di Bali gitu ya. Itu memang kita kejar, dan memang waktu itu kita juga dapat info dari penyidik bahwa mereka juga koordinasi dengan Polda Bali untuk mengejar sosok Gede ini, karena Gede ini kan hadir pada saat tanggal 19 di TKP, karena kita lihat hanya dialah yang memang tidak pernah diperiksa gitu loh. Tetapi ya kita lagi-lagi kewenangan JPU dalam hal ini memilih saksi-saksi mana saja untuk dihadirkan, karena kalau dihadirkan semua mungkin di atas 100 saksi lah yang pernah diperiksa. Tapi kan mungkin dari pihak kepolisian, dari pihak JPU itu memilah-milah saksi-saksi mana yang benar-benar berkaitan langsung, ada hubungan langsung dengan kasus pembunuhan gitu, Kang Heri.